Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pecinta fisika dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Sebagaimana kita lihat pada gambar ini, gelombang elektromagnetik sejatinya memiliki arah gelombang yang vertikal dan arah gelombang yang horizontal. Artinya, komponen medan listriknya tegak lurus dengan komponen medan magnetnya. Sebagaimana terlihat sekali lagi pada gambar di sini. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Ciri yang pertama yaitu adanya perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kedua medan tersebut memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Ciri yang kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya saling tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya. Ciri yang ketiga, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang transversal. Ciri selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Berikutnya kita bahas tentang matahari. Kita ketahui bahwa matahari telah memancarkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh hari ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya adalah gelombang radio atau radio waves, kemudian gelombang mikro, gelombang inframerah, gelombang ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ini adalah merupakan sketsa spektrum dari gelombang elektromagnetik. Adapun yang menjadi sumber dari gelombang elektromagnetik yang pertama adalah sinar matahari, dan sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Kemudian dihasilkan dari penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang akhirnya menghasilkan sinar X yang dapat digunakan untuk foto ronsen. Selanjutnya yang ketiga, gelombang elektromagnetik juga dihasilkan dari osilasi listrik dan menghasilkan gelombang radio. Kemudian yang keempat adalah berasal dari inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan sinar gamma. Yang kelima adalah dihasilkan dari lampu merkuri sehingga menghasilkan gelombang ultraviolet. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio ini memiliki frekuensi antara 130 kHz sampai 300 kHz. Penerapan yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi paling tinggi yaitu 3 GHz. Sedangkan yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki frekuensi antara 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan yang keempat adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer. Yang kelima adalah sinar ultraviolet. Ini memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz hingga 10 pangkat 16 Hz. Sedangkan yang keenam adalah sinar X dengan frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz.
Dan terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Selanjutnya, para pecinta fisika, mari kita simpulkan apa yang kita bahas secara singkat di bagian depan tersebut. Kesimpulan kita yang pertama adalah gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Kesimpulan yang kedua, gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar dari vektor medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus. Kesimpulan yang ketiga, gelombang elektromagnetik juga mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi, dan juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk gelombang trans. Yang keempat, spektrum elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Yang kelima, gelombang elektromagnetik terbagi atas beberapa gelombang yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang, seperti gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar X, dan sinar gamma. Adapun kesimpulan yang terakhir adalah penerapan gelombang elektromagnetik ini banyak digunakan pada bidang kesehatan, industri, astronomi, dan telekomunikasi. Demikianlah bahasan kita pada kali ini. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.